Pengertian manajemen itu to manage ya, mengatur. Satu menurutnya Dale Carnegie dan Associate, kalau kamu suka buku-buku tentang motivasi, bisa tuh dibeli bukunya Dale Carnegie, ada buku kuning, buku hijau, sama buku pink ya. Buku pink itu berpikir dan berjiwa besar. Terus buku hijaunya itu tentang apa ya, komunikasi dengan orang lain gitu ya. Dia juga pebisnis juga. Jadi kalau kalian suka, dulu pegangan saya waktu kuliah S1 itu tuh. Jadi berpikir dan jiwa besar tentang bagaimana teman-teman tuh berpikiran tuh visioner gitu ya, jiwa besar kalau misalkan mendapatkan problem lah atau apa ya, pokoknya bukunya bagus lah, kalian bisa beli buku Dale Carnegie ya, tulis. Terus ada buku kuning, buku hijau, sama buku pink gitu lah. Nah, menurut dia manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendapatkan hasil-hasil yang diinginkan melalui penggunaan yang efektif dari sumber daya yang ada pada organisasi. Jadi manajemen itu untuk mendapatkan tujuan ya, hasil yang diinginkan perusahaan gitu ya. Terus yang kedua adalah menurut Sukanto nih, bukan Sukanto dari Lombok, manajemen adalah suatu usaha merencanakan, planning ya, organizing ya, mengarahkan, actuating, terus controlling, mengkoordinir, controlling mengawasi ya, ada tambahan mengkoordinir kalau menurut Sukanto kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan. Lagi-lagi intinya itu agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Menurut Stoner sama Wonkel, manajemen adalah proses merencanakan, lagi-lagi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan ya. Jadi ada istilah manajemen itu POAC gitu ya, yang masyhur, walaupun mungkin ahli-ahli manajemen ini banyak juga yang punya pendapat lebih banyak gitu ya. Ada POAC lah, ada ditambahin leading lah, ditambahin tentang evaluation lah. Nah, tapi secara umumnya manajemen itu tentang planning, organizing, actuating, sama controlling gitu ya. Kita merencanakan sesuatu, terus diorganisir, lalu diarahkan, lalu dievaluasi gitu ya, dikontrol ibaratnya. Seperti itu. Manajemen itu juga bisa disebut sebagai ilmu nih, kalau pengertiannya nih. Manajemen sebagai ilmu itu, manajemen dilakukan melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian ya. Pengarahan di situ ya, sama pengendalian. Itu jempol saya terlalu besar mungkin untuk mengetik. Jadi seperti itu. Jadi artinya proses manajerial disusun melalui sistem umpan balik. Jadi ada input, ada prosesnya, lalu ada output gitu ya. Nah, proses manajerial ini disusun untuk mengarahkan organisasi mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Jadi lagi-lagi manajemen ini goalnya itu apa ya, tujuannya itu, tujuan si perusahaan ini harus tercapai gitu ya, dilakukan secara efektif dan efisien. Dari segi apa? Bisa dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi sumber daya, dan macam-macamnya lagi gitu ya. Nah, manajemen dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain. Nah, itu kenapa si manajemen itu dibilang sebagai ilmu, karena manajemen ini dapat dipelajari dan diajarkan kepada orang lain gitu. Nah, menurut Soehardi Sigit, satu, understand, supaya kita dapat mengerti ya, untuk mempelajari manajemen ini tentang suatu kejadian. Kedua, kita dapat explain ya, supaya kita dapat menerangkan tentang suatu kejadian di dalam perusahaan. Lalu kita bisa prediksi ya, untuk memprediksi, supaya kita dapat meramal mengenai suatu kejadian di masa depan gitu ya.
Lalu kita bisa mengkontrol supaya kita dapat mengendalikan perusahaan, mengendalikan sumber dayanya, mengendalikan semua unsur yang ada di perusahaan itu gitu ya. Yang ketiga ya, yang kelima yaitu happy ya. Akhirnya dengan usaha-usaha tersebut di atas supaya kita sukses gitu ya, berhasil, happy dalam usaha mencapai tujuan gitu ya. Lalu manajemen itu bisa dikatakan sebagai seni. Nah, manajemen sebagai seni itu apa? Manajemen merupakan proses mempengaruhi orang lain. Nah, setiap orang memiliki karakter dan perilaku yang berbeda, sehingga cara mempengaruhinya pun melalui cara yang berbeda-beda pula. Itu kan kalau misalkan kalian fokus misalkan di manajemen sumber daya manusia gitu ya, mau jadi bisa memanage orang lain. Nah, sifat-sifat manusia kan banyak ya, ada koleris, melankolis gitu ya, pragmatis gitu. Nah, itu bisa kalian perdalam lagi gitu ya. Nah, untuk mencapai keberhasilan maka diperlukan seni untuk memahami psikis orang lain ya. Jadi kita harus paham caranya untuk menghandle si orang koleris bagaimana, si orang pragmatis bagaimana, si orang melankolis bagaimana gitu ya. Ada lagi tipe-tipe orang dibagi lagi, ada introvert gitu ya, extrovert gitu ya. Nah, saya introvert nih ya kan, nggak berani buat berbicara gitu ya, maunya sendirian aja gitu ya, nangis di pojokan gitu kan, putusin pacar gitu ya. Nah, gitulah pokoknya. Nah, itu perlu di manage gitu ya. Nah, itu manage sebagai seni gitu ya. Lalu sejarahnya manajemen. Nah, pada dasarnya manajemen ini sudah ada gitu ya dari dulu gitu ya. Ya, waktu zamannya Firaun juga itu udah manage orang lain kan, si Firaun pimpinannya, dia bisa mengendalikan warga-warganya untuk membuat piramid. Itu kan udah sudah ibaratnya sudah dia bikin planning gitu ya, terus di organizing, terus di kontrol sama dia. Nih, kamu bagian megang batu bata gitu ya, lu ada batu bata ya, kamu bagian nyemen gitu ya kan, itu kan udah manajemen gitu ya. Piramida Giza akan berhasil dibangun jika tidak ada yang merencanakan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan para pekerja. Pasti manajemen ini sudah ada dari dulu gitu ya. Terlebih setelah revolusi industri gitu ya. Nah, ini peran manusia ini semakin banyak gitu ya. Bukan saja dari alat-alat yang sudah semakin canggih, tapi kan harus ada yang bisa mengontrol gitu ya, harus ada yang bisa menggerakkan gitu ya. Nah, ini setelah revolusi industri semakin digencarkan nih pentingnya manajemen sumber daya manusia. Lalu peranan manajemen, yang pertama penanggung jawab dan pengendali ya kan. Terusnya kedua untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, bisa mengelola SDM dan sumber daya perusahaan. Lalu pelaksana efektivitas POAC yang tadi saya sebutkan, operasional perusahaan sehari-hari. Lalu menjalin akses dengan stakeholder. Stakeholder itu bisa dengan pemerintah, terus investor, dan lain-lain gitu ya. Pengembangan perusahaan. Semakin di manajemen ini, manajemennya bagus, sudah tentu kalau manajemen bagus pasti perusahaan semakin maju gitu ya. Lalu manajemen ini juga bisa untuk menyusun strategi kelangsungan hidup, menyusun strategi sustainable. Kalau misalkan nanti di semester 5 kalian ketemu dengan manajemen strategik, nah itu bagaimana si perusahaan ini intinya harus mempunyai competitive advantage ya, keunggulan bersaing gitu ya. Perusahaan ini harus sustainable gitu ya. Nah, ini manajemen berperan gitu ya untuk kelangsungan hidup si perusahaan. Lalu kita masuk ke organisasi. Udah pasti kan kita kalau punya perusahaan itu udah pasti mengorganize orang-orang gitu. Walaupun contohnya kayak
misalkan trio ayahnya jualan sate gitu ya, jualan bubur. Tidak bisa ibaratnya sendirian nih, perlu dua orang. Nah, dua orang saja itu sudah disebut organisasi gitu ya. Organisasi itu kan adalah suatu kerjasama sekelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama. Organisasi ini dua orang saja sudah disebut organisasi gitu ya. Nah, organisasi ini merupakan tempat untuk menyalurkan suara atau pendapat dan tempat untuk melakukan kegiatan bersama. Kalau dalam bisnis kan kegiatan bersamanya itu membuat bisnis ya. Nah, ini bisa jadi banyak pendapat, banyak insight dari misalkan kalau misalkan kita punya perusahaan dua orang ya, insight-nya dari saling insight ya, satu orang dua orang itu saling memberikan pendapatnya. Nah, kalau misalkan punya perusahaan besar ya sudah pasti makin banyak dong, makin banyak lagi di manajemenin gitu ya. Lalu perusahaan didirikan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, intinya kayak gitu. Tujuan perusahaan apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab nggak? Tujuan kalian bikin perusahaan. Tujuan kalian berusaha. Tujuan kalian kerja. Itu apa? Untuk membangun masa depan dan karir yang lebih baik. Untuk membantu orang lain. Dan untuk membantu orang lain. Membuka peluang kerja. Untuk membuka peluang kerja. Terus apa lagi? Intinya satu. Kalau tujuan perusahaan itu apa? Biar perusahaannya itu berlangsung terus-menerus. Apa coba? Tujuan perusahaan satu sebenarnya. Mencari laba ya, mencari keuntungan. Kalau misalnya nggak untung, rugi, itu perusahaan bangkrut. Nggak bisa apa-ngapain ya. Jadi tujuan perusahaan itu intinya ya dapetin laba. Itu tujuan utama ibaratnya. Nanti mungkin ada tujuan-tujuan lainnya gitu ya. Yang pasti perusahaan itu pasti buat mendapatkan laba. Ini saya masih sharing kan ya? Masih screen sharing kan? Udah enggak Pak. Nggak ada. Oke, siap. Dari tadi apa nggak ada? Apa barusan? Baru aja. Oh, baru. Oke. Nah, baik. Kita lanjut. Nah, ini tadi yang saya bilang, unsur manajemen gitu ya. Ada 6, M plus 1. Yang pertama itu manusia. Nah, manusia udah pasti menjadi unsur manajemen ya. Manusia merupakan unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, money. Nah, ini kan untuk perusahaan bisa menjadi modal gitu ya. Uang selalu dibutuhkan dalam perusahaan mulai awal hingga mencapai tujuan gitu ya. Yang ketiga, bahan baku ya kan, material. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan tersebut, melainkan membeli dari pihak lain. Nah, masing-masing perusahaan mungkin kan punya supplier inilah, supplier itulah untuk bahan mentah gitu ya, untuk bahan baku. Nah, ini masuk dalam unsur manajemen. Yang keempat, mesin ya kan. Kalau misalnya perusahaan besar, mesinnya apa nih? Perusahaan UMKM pun kan, kalau misalnya kita jualan minuman gitu ya, mau yang lebih keren lagi ya, kita harus beli mesinnya tuh yang di gituin ya, ditempel gitu ya. Nah, itu gimana cara memanage mesinnya agar tidak rusak lah, agar apalah gitu ya. Lalu metode ini juga penting. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Banyak metode-metode untuk strategi manajemen perusahaan. Contohnya kayak strategi SWOT gitu ya, analisis SWOT.
lalu analisis BCG, ada analisis space dan lain-lain gitu ya untuk mencapai tujuan perusahaan gitu. Lalu yang keenam sudah pasti harus ada market gitu ya. Nah, kalau nggak ada market, barang kita mau dijual kemana gitu ya kan. Pasar merupakan tempat kita memasarkan produk yang telah diproduksi. Yang ketujuh, information ya. I-nya itu information. Jadi 6M plus 1. Nah, tentu saja informasi sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Informasi ini tentang apa sih yang lagi populer, apa sih yang lagi diinginkan konsumen. Jadi kalau dulu mungkin ya namanya membuat suatu produk atau membuat bisnis, kita tuh zaman dulu lah ya, zaman dulu banget ibaratnya zamannya revolusi industri gitu. Jadi kita bikin produk itu nggak ngelihat konsumen dulu, jadi kita mau bikin apa ya udahlah gitu. Misalkan bikin karpet, padahal nggak dibutuh-butuhin amat sama masyarakat, tapi kalau sekarang udah nggak bisa gitu. Kita harus mencari informasi, masalahnya masyarakatnya apa nih, kita harus nemuin masalah. Sama kayak kalian nanti skripsi ya kan, kalian mahasiswa nih buat kuliah, ngapain sih kuliah? Kita nyari masalah nih buat lulus gitu kan. Jadi yang kalian cari tuh masalah sebenarnya gitu ya. Skripsi itu kan nyari masalah, masalahnya apa di masyarakat gitu ya, masalahnya apa di perusahaan. Nah kita analisis, oh ternyata masalahnya ini, lalu kita berikan suatu saran atau kesimpulan gitu, intinya seperti itu. Jadi unsur manajemen itu ada 6M plus 1. Nah, manajemen itu menjawab pertanyaan ya tentang apa sih yang diatur gitu, apa tujuannya diatur gitu ya, terus mengapa harus diatur, lalu siapa yang mengatur, bagaimana mengaturnya. Nah ini semua yang diatur nih siapa ya, ini 6M plus 1 ini. Nah, cara ngaturnya gimana, tujuannya ngaturnya ini biar apa sih, biar efisien dan efektif misalkan, atau enggak biar mencapai tujuan gitu. Terus kenapa harus diatur ya, emang harus diatur gitu ya. Nah, biar agar 6M plus 1 ini saling berkoordinasi gitu ya. Jadi saling terintegrasi satu sama lainnya. Terus lagi-lagi tujuannya biar tercapai gitu, tujuan si perusahaan. Lalu yang ngatur siapa ya, pastinya ada pimpinan gitu ya, ada manajer gitu, ada CEO, ada direktur gitu ya. Itu semua yang mengaturnya gitu ya. Terus pertanyaan lagi yaitu cara ngaturnya gimana gitu ya kan, dengan melakukan kegiatan apa nih cara ngaturnya nih. Nah, itu fungsinya dari manajemen itu sendiri gitu. Nah ini fungsi manajemen yang tadi saya katakan umumnya itu POAC, cuman banyak ahli-ahli yang ibaratnya menambahkan juga gitu ya kan. Kalau Griffin itu ada planning, organizing, leading, sama controlling gitu ya. Bisa Henry Payol sama dia nambahin coordinating gitu. Jadi macam-macam fungsi manajemen tergantung nanti kebutuhannya perusahaan teman-teman apa gitu ya, yang paling penting gitu ya, ditambahin apa gitu ya, apa cuman POAC doang atau harus ditambahin staffing atau directing atau leading gitu ya. Nah ini secara umumnya fungsi manajemen itu planning ya, perencanaan berarti menetapkan tujuan organisasi dan menentukan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya gitu ya. Jadi sebelum menjalankan usaha kita planningin dulu nih, mau ke arah mana nih perusahaan kita, visi misinya itu apa ya gitu. Visi misi itu unsur paling penting dari organisasi gitu ya. Jadi kalau di manajemen strategi juga bakalan belajar tentang visi misi gitu nanti kalau di semester 5. Ini pokoknya manajemen itu saling berkaitan lah gitu ya. Yang kedua, organizing. Nah, pengorganisasian. Kegiatan menentukan bagaimana aktivitas dan sumber daya di kelompok-kelompokkan gitu ya. Terus yang ketiga itu commanding ya. Pengarahan.
Pengarahan adalah proses menumbuhkan semangat motivation pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat serta membimbing mereka dalam melaksanakan rencana untuk mencapai tujuan. Nah, ini ada commanding nih di sini nih, ada diarahin nih, setelah diorganisasikan diarahin nih ya kan. Nah, kamu di sini, kamu di situ gitu ya. Lalu fungsi manajemen keempat yaitu coordinating ya. Dengan adanya koordinasi, maka setiap bagian unit kerja dalam melakukan kerjanya tidak akan terjadi kesamaan atau duplikasi. Kalau misalnya ada duplikasi ya mubazir gitu ya. Yang satu nggak kerja nanti, yang satu nyantai-nyantai doang, yang satunya lagi kerja habis-habisan gitu ya. Ini juga sering terjadi di ibaratnya pemerintahan ya, itu sudah tidak lain tuh ibaratnya yang kerjanya banyak ya banyak, yang nggak kerja mah nggak kerja gitu ya. Lalu yang kelima, pengendalian setelah semuanya berjalan gitu, dikontrol nih, dievaluasi ya kan. Pengendalian membantu untuk memastikan apakah efektivitas dan efisiensi yang diperlukan demi keberhasilan organisasi. Jadi apakah sudah efektif, apakah sudah efisien nih rencana yang awal kita buat. Jadi kalau ini dalam perusahaan itu kita bikin perencanaan, lalu kita bikin formulasinya seperti apa gitu ya, formulasinya seperti apa nih, strategi apa gitu ya, lalu pengimplementasiannya seperti apa nih. Nah, jadi setelah direncanakan, digodok, diproses gitu ya, diformulasi, lalu geraknya gimana, implementasinya gimana gitu ya. Lalu terakhir evaluasinya gimana, dikontrolnya gimana gitu ya. Evaluasinya apakah sudah bagus sesuai rencana gitu, apakah targetnya sukses atau tidak gitu ya. Nah, di next lagi ada tingkat manajemen ya. Ini ibaratnya kayak hierarkinya nih, hierarki manajemen, tingkat manajemen. Jadi paling puncak itu ada manajemen puncak, yang kedua ada manajemen menengah, yang ketiga ada manajemen tingkat pertama. Apa aja sih? Nah, first line manager adalah manajer yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain. Manajer ini mengarahkan karyawan non-manajemen dan tidak mengawasi manajer yang lain. Sering disebut juga dengan mandor, penyelia, pengawas suatu kantor atau pabrik atau supervisor. Jadi first line manager ini ada di bawah ya, manajemen tingkat pertama. Jadi biasanya kalau di pabrik itu ada supervisor gitu ya, terus penyelia kalau di kantor-kantor gitu ya, terus mandor. Lalu di tengah itu ada middle manager ya. Middle manager itu manajer yang bertanggung jawab atas manajer lain yang tingkatnya lebih rendah gitu ya. Jadi di atasnya si supervisor nih ada manajer pertama nih biasanya gitu ya. Nah, ini tanggung jawabnya ke atas sama ke bawah gitu. Tanggung jawabnya adalah mengarahkan aktivitas yang mengimplementasikan kebijakan organisasi dan menyeimbangkan permintaan top manager dengan kapasitas manajer lini pertama dan karyawan. Lalu yang paling atas ada top manager ya, manajer puncak, bertanggung jawab untuk manajemen keseluruhan dari sebuah organisasi. Mereka menetapkan kebijakan operasional dan pedoman interaksi organisasi dengan lingkungannya. Nah, ini mereka sering disebut CEO gitu ya. Nah, kelihatannya kan kalau dari hierarki manajemen ini kayaknya enak ya jadi manajer gitu ya, manajer paling atas gitu. Padahal nggak enak juga. Jadi masing-masing manajer itu dia bertanggung jawab atas rencana-rencana yang ingin diimplementasikan perusahaan. Mereka ini ibaratnya bukan penggerak langsung gitu ya, tapi mereka ini yang membuat
rencana gitu ya. Mereka itu otaknya gitu ibaratnya. Jadi jangan sampai kerjaan si manajer-manajer ini malah lebih banyak dibandingkan bawahan-bawahannya gitu ya. Karena tugasnya pastinya lebih berat gitu. Oke, mau jadi manajer? Kalian mau jadi manajer nggak? Nggak ada yang mau jadi manajer. Mau, Pak. Mau, Mau Pak. jadi manajer apa? Mau, Pak. Mau jadi manajer apa? Manajer yang mana nih? Manajer Pak. Outputnya dari BMB ini kan mahasiswa tuh kalau nggak berwirausaha ya jadi manajer gitu ya. Itu outputnya sih. Kalau nggak wirausaha ya jadi manajer gitu, di perusahaan. Nah, gimana nih kompetensi manajernya? Nah, kompetensi manajer, technical skill ya, kemampuan manusia untuk menggunakan prosedur, teknik, dan pengetahuan di bidang khusus gitu ya. Nah, punya skill teknik ya. Gimana itu memanage orang gitu ya, just human skill. Nanti kita kemampuan kita nih belajar di human skill ya, MSDM ini. Kemampuan untuk bekerja sama, memahami, memotivasi orang lain dalam kelompok. Tapi MSDM ini belajar tentang human skill, cuman tidak terlalu masuk gitu. Kalau kalian mau memasuki memasuki untuk bagaimana bisa mempengaruhi orang lain, nah itu kalian bisa baca tuh. Kalian bisa baca di buku itu yang saya bilang, Dale Carnegie ya. Jadi yang hijau itu judulnya bagaimana mempengaruhi orang lain gitu ya. Ya itu kalian bisa baca lah. Maksudnya kalau Cuci otak Pak. pengen mendalami. Kenapa? Kenapa? Berarti mempengaruhi kayak cuci otak. Dipengaruhi itu kayak cuci otak nggak? Roy Kiyoshi ya. Ya enggak, maksudnya bukan cuci otak. Jadi bagaimana kalian tuh kayak kalian tahu ini, kalian kayak tahu Tokyo Revengers kan? Yang saya bikinin buat kelas kalian. Ini si Mikey Draken, kalian wibu bukan? Gak tahu ya? Aduh, saya kurang tahu Pak. Nggak ada yang Yang ngikutin Tokyo Revenger ya, yang ini pantesan kalian nggak pada komen ya, ini grup WhatsApp tuh saya bikin profilnya seperti itu ya. Ternyata kalian nggak tahu ya. Mike itu cuma diem aja, cuman banyak yang ngikutin gitu loh. Ya itu kan ada karisma tersendiri gitu di si Mikey ya. Ibaratnya Pak Karno lah. Pak Karno sekalinya ngomong itu karismanya besar. Nah, itu kan human skillnya bagus gitu ya. Lalu conceptual skill, kemampuan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi gitu ya. Lalu, nah ini bekal manajer harus punya visi gitu ya. Goal setting dari sebuah proses manajerial berada pada visi organisasi. Visi merupakan roh dari seluruh proses yang melibatkan seluruh kemampuan sumber daya. Jadi kalau kita belajar manajemen, nanti kita juga belajar visi misi. Tapi di semester 5 di manajemen strategik itu pertemuan keduanya membahas tentang apa itu visi, apa itu misi gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita mau bikin perusahaan, kita lihat dulu tuh visi perusahaannya harus besar. Nah, visi ini kayak kalian tahu Walt Disney? Walt Disney tahu ya? Pernah ke sana? Saya pernah ke Disneyland. Saya pernah ke Disney Sea yang di Jepang itu, dan itu emang keren banget. Ibaratnya kalau di Indonesia itu ada apa? Yang di Ancol? Dufan. Ya, Dufan lah ya, Dufan gitu. Nah itu kan Walt Disney banyak membuat, jadi yang punyanya, yang foundernya itu ada Walt Disney. Dia tidak merasakan itu Disneyland, dia tidak ngerasain tuh.
Tapi karena dia punya visi besar, orang-orang di perusahaannya bisa membuat itu. Jadi sebelum si Walt Disney merasakan, dia sudah punya di pikirannya itu bahwa Walt Disney itu bakalan seperti itu gitu. Perusahaan Walt Disney itu bakalan punya seperti itu gitu ya. Jadi dia sudah meninggal gitu, tapi visinya itu sudah ada di otaknya gitu ya. Ya kalau zaman sekarang Elon Musk, tahu Elon Musk? Nggak tahu juga lagi Elon Musk kalian ini. Iya, itu teman saya, Pak. Ada yang tahu nggak Elon Musk? Nggak tahu, Pak. Nggak Hah? pernah dengar. Elon Musk. Ini kalian di bisnis dan manajemen tidak tahu Elon Musk ini. Aduh. Coba itu dipasang. Mulai sekarang dipasang di HP-nya itu ya, berita bisnis gitu. Jadi tiap pagi kalian bisa baca berita bisnis gitu ya. Elon Musk itu yang punya Tesla. Iya, Itu, Pak. ya tahu ya. Dia sekalinya ngomong tentang Bitcoin gitu ya. Ibaratnya Tesla bisa dibeli pakai Bitcoin. Nah, jadi Bitcoin bisa naik tajam gitu ya. Itu dengan dia ngomong doang bisa kayak gitu ya. Dia juga visi dia besar banget gitu. Ketika orang mau pergi ke bulan, si Elon Musk ini pengen biayanya nggak mahal gitu. Akhirnya dia menciptakan SpaceX gitu ya, perusahaan itu. Terus pengen bikin mobil yang ramah lingkungan, dia bikin mobil listrik gitu ya, Tesla gitu ya. Kayak gitu. Nah, lalu ini etika ini penting banget. Jadi setiap manajer harus berpikir pengaruhnya di luar organisasi. Jadi manajer memikirkan nilai dan etika dari sebuah tindakan sehingga tidak ada yang dirugikan. Jadi kalau kalian mau jadi seorang manajer, seorang pimpinan gitu, nah dia harus ditumbuh kembangkan lah dari sekarang. Jadi ya itu yang suka saya bilang ya, respect sama orang lain gitu ya, mengerti keadaan orang lain gitu ya. Mengerti ini kan bukan ibaratnya mengasihani gitu ya, tapi ada side kamu harus tegas ke dia gitu ya, agar si orang ini bukannya malah senang banget gitu untuk dikasihani. Misalkan kamu jadi manajer, Pak saya izin, saya sakit, Pak saya izin, keseringan kayak gitu. Nah ini yang kayak gini malah kasihan gitu ya, kalau misalkan kita tidak tegas gitu, kalau seorang manajer tidak mau tahu gitu. Nah yang ada nantinya malah tujuan perusahaan nggak tercapai gitu ya, malah tujuan dia sendiri pun tidak tercapai, nilainya di perusahaan jelek. Nah dan akhirnya bisa memutuskan kerja dia gitu. Jadi etika dari manajer itu sendiri dan etika terhadap orang lainnya harus dibekali gitu, seorang manajer. Jadi ya kalau kalian pengen jadi manajer, harus dilatih deh tuh dari sekarang gitu ya. Etikanya harus dibagusin terhadap yang tua, terhadap yang muda gitu ya. Lalu basic manager skill. Nah, satu decision making skill, yaitu kemampuan untuk memahami permasalahan dan memilih alternatif terbaik. Dalam kehidupan kan kalian juga sudah lah, ibaratnya dari kalian umur 0 sampai sekarang pasti banyak sekali permasalahan yang kalian hadapi gitu ya. Nah, itu dijadikan pembelajaran untuk kalian nanti masuk organisasi gitu ya. Jadi kalian punya decision making skill gitu ya. Jadi banyak permasalahan, apa nih yang harus dilakukan, cari alternatif yang paling baik untuk perusahaan, untuk karyawannya seperti apa. Nah ini kerjaan seorang manajer nih gitu ya. Lalu time management skill, yaitu kemampuan untuk mengelola waktu agar lebih produktif dan bernilai. Nah ini dari sekarang kalian juga pelajari tentang time management skill. Kayak misalkan kalian punya
kerjaan, lalu kalian juga berkuliah. Nah, coba di manage lah waktunya gitu ya. Kalian belajar, kalian bekerja tuh bagaimana gitu agar tidak apa ya, yang satu hancur, yang satunya lagi hancur gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus punya manajemen waktu yang baik gitu ya. Orang-orang sukses pun pastinya punya manajemen waktu yang baik untuk kehidupannya gitu ya. Lalu competitive skill, yaitu kemampuan manajer untuk mengelola persaingan dan menciptakan daya saing bisnis. Nah, di perusahaan misalkan punya produk, wah kita harus punya value nih. Value kita apa? Misalkan produknya sama, mie Indomie gitu ya, mie Indomie dan mie sedap gitu ya. Value-nya apa kalau mie sedap? Mungkin mie sedap lebih banyak gitu ya, bumbunya lebih banyak. Indomie kotaknya lebih kecil gitu. Jadi kita harus punya value gitu ya. Seorang manajer itu harus kepikiran tuh sampai situ tuh gitu ya. Lalu strategic skill, yaitu kemampuan mengidentifikasi persoalan dan mampu berpikir strategis secara tepat, benar, dan cepat gitu ya. Nah, itu basic-basic yang harus dimiliki seorang manajer. Nah, udah sampai situ, ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Gimana nih calon-calon manajer? Next Pak, pada diem aja deh. Itu suara apa sih, Yo? Suaranya kayak gimana Pak? Saya pakai Kodok. Suaranya kayak kodok gitu. Kodok. Suaranya putus, Pak. Suara saya putus-putus. Iya. Izin bertanya, Pak. Mana nih? Izin bertanya, Pak. Manfaat etika sendiri dalam manajemen SDM untuk apa, Pak? Dan seberapa besar pengaruhnya? Ayo, ada yang mau jawab gak? Apa manfaat etika bagi seorang manajer? Ngurus manusia itu paling rumit ya. Ngurus manusia itu paling rumit. Banyak kerumitan yang dihadapi seorang manajer untuk untuk menyelesaikan masalah di manusianya itu sendiri. Kenapa manajer perlu beretika? Karena kalau misalkan contoh lah yang paling dekat, ini tadi yang nanya Trias ya. Nah, Trias punya teman misalkan Doni gitu ya. Si Doni ini nggak ada respect-respectnya nih gitu. Bukan punya teman lah. Ibaratnya Trias jadi manajer. Si Doni ini kayaknya kalau misalkan disuruh ada kerjaan, lempar ke orang lain, terus dia nggak ngerjain sampai selesai. Nah itu bagaimana tuh cara menyelesaikan permasalahan si Doni gitu ya? Apa sih masalahnya gitu ya? Apakah saya yang kurang etikanya terhadap dia dalam menyuruh gitu ya, dalam nyuruh untuk ngasih kerjaan atau apalah kayak gitu. Nah, ini kan perlu dianalisis gitu ya, perlu dipikirkan sama seorang manajer gitu. Jadi awal-awal kita harus tanya dulu gitu ya, secara pribadi seperti apa sih masalahnya, apakah etika saya kurang baik atau bagaimana. Jadi untuk mengkomunikasikan sesuatu terhadap bawahan itu, jangan kita langsung karena kita atasan, kita wah kamu gini lah, jangan, itu nggak bisa tuh langsung marah-marah gitu ya. Jadi kita treatment dulu
si Doni ini apa masalahnya, kenapa, apa masalah kamu, apa dengan kepemimpinan saya, kamu tidak nyaman, apa yang salah kira-kira. Nah, itu komunikasi-komunikasi yang baik gitu ya, terhadap organisasi gitu. Jadi tidak bisa langsung ngejudge orang kalau mentang-mentang pimpinan kamu jadinya kayak wah banget gitu ya, maunya dihormatin doang gitu. Nah, itu kan di situ kan diperlukan etika-etika dalam menghandle orang itu sendiri gitu ya. Jadi sangat bermanfaat gitu untuk untuk memanajemeni seorang individu atau enggak seorang kelompok gitu ya. Itu kalau menurut saya sangat berpengaruh pastinya. Kalau misalkan orangnya pemimpinnya nggak enak, pemimpinnya bodoh nih, ya kan? Manajer ini bodoh. Terus kerjanya cuma nyuruh-nyuruh doang, tapi dia nggak kerja gitu. Nah, itu kan nggak ada etikanya sama sekali gitu ya terhadap bawahan gitu ya. Jadi pengaruhnya sangat besar. Ada lagi? Sudah jelas belum? Jelas. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya atau mengeluarkan pendapat gitu? Gimana? Yes. Gimana cara kamu manajemen waktu antara pacaran dengan kuliah gitu? Ini sih Pak, kalau ini lebih mentingin dulu yang emang urgent gitu. Gimana? Lebih yang lebih urgent. Lagi? Lebih urgent apa tuh yang urgent? Nggak, maksudnya kayak lebih duluin yang lebih urgent gitu. Misalkan kayak kepentingan yang lebih mendesak lebih duluin. Oke, siap. Iya, pastinya ya untuk memanajemen waktu pastinya kita bikin side-side-nya ya. Jadi mana yang harus diprioritaskan lebih dahulu, mana yang bisa di-manage dientar-entar gitu ya. Jadi prioritaskanlah yang sangat-sangat urgent. Tapi saya juga masih susah bagi waktu sih Pak. Tapi juga saya install ini sih, pasti kalau ada yang lebih penting mesti diduluin. Iya, ya masih namanya juga. Manajemen waktu kan masih gampang kesana kesini. Iya, betul. Ya, namanya juga kita hidup ya. Hidup tuh selalu belajar dan belajar gitu ya. Belajar dari misalkan di kemarin kita masih kurang ya, berarti harus dibenahi di hari ini gitu ya. Jadi ya namanya kita hidup pasti terus belajar. Gitu. Jadi gimana Cynthia, Aundra? Kalau nanti Halo, Pak. Kerja, Jaringan nanti saya kerja gimana tuh? terputus nih, Pak. Kenapa? Jaringan saya terputus karena wifi saya mati. Sekarang masih di Tangerang kan? Di Kalimantan, Pak. Oh, di Kalimantan. Baik. Apa tadi pertanyaannya, Pak? Kapan kamu nikah? Masih lama, Pak. Nggak ada planning. Ini paket nih. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan. Tiara, ada pertanyaan? Sudama, ada pertanyaan? Ziska, ada pertanyaan? Belum ada, Pak, dari saya. Yudi, gimana kabarmu Yudi?
tugas paham lah ya semua ya. Paham, Pak. Oh, ikro. Iya, sudah. Oke deh, kalau begitu sudah jam 11 juga. Kita sampai jam 11.10 ya. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Soalnya putus-putus juga, Pak. Putus. Masa sih? Sinyalnya lagi agak susah, Pak. Oh, Nggak gitu. dengar. Sinyalnya, Pak. Yaudah. Ini kan direkam ya. Kalau misalkan kalian perlu ini lagi, perlu apa? Perlu mempelajari lagi apa yang sudah kita pelajari. Nanti saya kasih linknya aja ya. Jadi kalian bisa mendengarkan lagi gitu ya. Nanti saya upload ke YouTube. Nanti kalian dengarkan lagi saja gitu ya. Oke, teman-teman. Pembelajaran hari ini? Oh iya, tanggal 30 Agustus kita next itu ya. Kayaknya saya itu latsar deh. Nanti mungkin jadi pembelajaran daring kita kan ada asinkronus dan sinkronus ya. Jadi kalau sinkronus ini kita seperti ini, tatapan langsung. Asinkronus mungkin nanti saya kirim materi bisa lewat WA atau saya buatkan video kalian menonton di YouTube gitu ya. Nanti jika ada pertanyaan langsung bisa kita diskusikan di grup gitu. Nanti saya jawab. Jadi selama saya tuh seharusnya seperti yang sudah saya katakan ya, saya tuh ada latsar gitu selama 3 bulan dan ini via daring juga gitu ya. Dan ini memakan waktu yang sangat banyak gitu ya. Jadi latsar itu saya ada materinya kayak kuliah gitu ya. Terus tugas tuh bikin video, bikin macem-macem juga gitu ya, bikin jurnal dan itu harus diselesaikan selama sehari gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti pas lasar saya ada kewajiban lasar gitu ya, nge-zoom, nanti pembelajarannya kita asinkronus ya. Jadi materinya nanti saya kasih ke kalian gitu ya. Lalu atau enggak pas nanti kalian presentasi, kalian bisa record presentasinya terus dikirimkan ke saya. Jika ada pertanyaan yang masih mengganjal bisa ditanyakan ke saya gitu ya. Seperti itu. Siap, Pak. Aman, Pak. Tenang ya, Pak. Siap. Semangat, Pak. Laksanakan, Pak. Saya percayakan sama trio ya. Kalian mau jadi PNS gak sih? Ada yang mau jadi PNS gak sih? Enggak, Pak. Saya dulu nggak pernah kepikiran gitu, maksudnya sampai sekarang pun males gitu ya jadi PNS. Cuman ya sudah dijalankan seperti ini gitu, jadi harus berusaha mencintai gitu ya. Kalau kayak mau jadi PNS ya tahapannya seperti itu. Maksudnya masuknya susah gitu ya. Terus tugasnya juga banyak gitu ya, latsar lah inilah itulah. Cuman kalau kerja nanti yang benar gitu ya. Kalau di pemerintahan banyak yang nggak benar tuh, banyak yang nyantai gitu ya. Kalau dosen sih, Iya, Pak. kalau dosen kerjaannya banyak ya. Kalau dosen kerjaannya banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian ngeluh tugas, ya dosen pun banyak banget tugasnya. Jadi harus benar-benar bagus untuk manage waktu gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nanti rekamannya saya share via YouTube. Nanti kalian bisa lihat lagi, kalian bisa ngulang lagi gitu. Untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Semangat terus belajarnya walaupun daring gitu ya. Jangan sampai lelah untuk belajar, untuk membaca gitu ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan berita lah ya, ketinggalan zaman lah ya. Jadi kalian sendiri yang rugi gitu ya untuk kedepannya. Oke, mata kuliah hari ini MSDM saya cukupkan sekian.
Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih banyak ya. Saya off ya. Yo, selamat siang semuanya. Siang, Selamat Pak. siang Terima juga, kasih. Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Izin lip, Selamat Pak. siang, Pak. Terima kasih. Ya, silakan. Izin keluar, Pak. Ya. Izin lift Bapak.